Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di aplikasi Bibit dan Bareksa setelah adanya pengumuman Jakarta akan menerapkan PSBB. Jadi ketika ada pengumuman tersebut, besoknya indeks harga saham gabungan anjlok sekitar 5% dan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sempat dihentikan. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul Tutorial Saham dan Reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Saya akan coba tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bareksa, ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Untuk metode pembayarannya juga sangat praktis, kita bisa menggunakan OVO. Di samping kita bisa berinvestasi reksadana, di aplikasi Bareksa kita juga bisa berinvestasi emas digital serta obligasi atau surat utang negara secara langsung. Kemudian di Tokopedia, selain kita bisa berbelanja online, di Tokopedia kita sudah bisa membeli reksadana. Tetapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada satu jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk jenis lainnya, misal reksadana pendapat tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham, tidak terdapat di Tokopedia. Kemudian di aplikasi Bibit, ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana dan cocok untuk pemula karena ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja suatu produk reksadana, kita sudah mendapatkan rekomendasi reksadana terbaik yang bisa kita beli. Dan untuk metode pembayarannya juga sudah sangat simpel, kita bisa menggunakan GoPay dan link aja. Untuk aplikasi lain, misal di aplikasi Tanam Duit dan juga di Ajaib. Tentunya masih banyak aplikasi lainnya, kalian bisa cari sendiri di Google aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Dan pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana secara online, platform digital tersebut sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu cara atau tutorial membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Ketika kita akan berinvestasi, hal penting pertama yang harus kita ketahui adalah profil resiko kita, yaitu seberapa tahan kita terhadap kemungkinan penurunan uang yang kita investasikan. Jadi yang namanya investasi itu tidak selalu untung, jadi bisa untung dan juga bisa rugi. Jadi saya akan coba beberapa reksadana. Jadi misal reksadana pasar uang, ini adalah resiko rendah karena dari manajer investasi dialokasikannya di deposito. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi dengan resiko yang rendah, kalian bisa berinvestasi di reksadana pasar uang. Tetapi ketika resikonya rendah, keuntungannya juga rendah. Ini adalah konsekuensi yang sangat logis. Jadi ketika keuntungan rendah, resikonya rendah. Kemudian juga reksadana pendapat tetap, ini lebih tinggi resikonya dari reksadana pasar uang, termasuk resiko sedang. Dan yang paling tinggi resikonya yaitu reksadana saham. Jadi misal seperti tadi, dalam satu hari ketika Gubernur DKI mengumumkan akan dilakukan PSBB, indeks harga saham gabungan turun 5% dalam satu hari. Jadi itu salah satu fluktuasi yang
harus kita siap hadapi ketika kita berinvestasi di saham maupun di reksadana saham. Untuk mengurangi resiko dari reksadana saham maupun saham, kita bisa mengatasinya dengan jangka waktu investasi. Jadi semakin lama kita berinvestasi, kalau reksadana saham atau saham mungkin 2 atau 3 tahun ke atas, itu resikonya sangat turun. Jadi untuk jarak dekat itu fluktuatifnya sangat terasa, tapi kalau jauh jangka waktu yang lama itu kemungkinan sudah mendapatkan keuntungan. Jadi misal salah satu tips lagi ketika kita berinvestasi yaitu diversifikasi. Misal kita berinvestasi di saham, kita tidak, misal kita punya uang 10 juta, kita tidak meletakkannya di satu saham saja, misal di saham Astra Internasional. Jadi kita melakukan diversifikasi. Kita bisa membelikannya dipecah, misal ada yang di Astra Internasional atau mungkin di sektor lainnya, misal di sektor finance. Misal kita bisa memecahnya di Bank BCA atau Bank Mandiri, atau kalau misal lebih banyak lagi kita bisa di Telkom Indonesia. Jadi biar konsentrasi uang kita tidak terkumpul, jadi resikonya semakin disebar seperti itu. Hasil investasi saya di aplikasi Bibit setelah diumumkannya akan dilaksanakan PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta. Jadi sebelum terjadi pengumuman tersebut, portofolio saya positif, jadi sekitar 20.000. Jadi setelah terjadi pengumuman, terjadi koreksi yang cukup dalam dari IHSG dan portofolio saya menjadi min 8.754 rupiah. Jadi seperti itu. Jadi efek dari pengumuman tersebut sangat berdampak di pasar modal atau pasar saham. Saya akan coba tampilkan ini ada 2 portofolio terlebih dahulu, yaitu di dana tabungan dan dana pensiun. Jadi untuk reksadana pasar uang dan reksadana obligasi saya tempatkan di dana tabungan. Saya akan coba perlihatkan. Ini adalah hasil investasi saya di reksadana pasar uang dan di reksadana obligasi. Tidak terjadi penurunan atau tetap, karena ini tidak terpengaruh terhadap fluktuasi pasar. Jadi kondisi pasar seperti apapun ini tidak pengaruh karena produknya di deposito dan obligasi. Yang selanjutnya yaitu di dana pensiun. Ini yang cukup berpengaruh, yaitu saya sempat saat ini min 17.000. Jadi di dana pensiun saya masukkannya reksadana saham atau reksadana indeks. Saya klik di sini reksadana saham. Jadi seperti ini, ada 2 produk yaitu BNI AM Index IDX30. Ini min 3.600, padahal sebelum terjadi pengumuman akan dilaksanakan PSBB, portofolio saya plus 15.000. Dan untuk produk dana reksa indeks syariah itu plus 2.000, dan setelah terjadi koreksi di IHSG sekarang min 14.000. Minnya sangat besar sekali. Jadi untuk total portofolio saya di reksadana saham atau di reksadana indeks ini min 17.600, atau kalau dipersenkan 4,53%, negatif 4,53%. Jadi berinvestasi di reksadana saham itu beresiko tinggi, karena seperti ini ketika ada ketidakpastian pasar atau ketika para investor kurang percaya diri dengan pasar, mereka menarik uang mereka. Jadi IHSG turun dan investasi kita juga jadi turun. Jadi untuk reksadana saham seperti itu, sedangkan untuk di reksadana obligasi dan reksadana pasar uang tetap tidak berpengaruh, masih positif seperti itu. Jadi ini adalah total
investasi saya. Ini adalah hasil investasi saya di reksadana di aplikasi Bareksa. Ini adalah total portofolio saya, jadi saya mendapatkan keuntungan Rp37.500 atau kalau dipersenkan itu 0,6%. Jadi ini setelah dilaksanakannya pengumuman, setelah diumumkannya akan dilaksanakan PSBB Jilid 2 di Jakarta, nilai investasi saya turun sekitar 150.000. Jadi sebelum terjadi pengumuman atau 2 hari sebelum ini, nilai keuntungan total imbal hasil saya yaitu sekitar 200.000 dan sekarang di 37.000. Jadi seperti itu. Sebelumnya juga di Bareksa, selain kita bisa berinvestasi reksadana, kita juga bisa berinvestasi emas digital dan obligasi negara secara langsung. Saya akan coba tampilkan hasil investasi saya di reksadana di aplikasi ini. Kita langsung masuk ke portofolio, kemudian di pasar uang. Jadi untuk pasar uang ini tidak terpengaruh dari pasar, seperti itu. Jadi ketika IHSG turun kemarin sampai min 5% dan perdagangan dihentikan, reksadana pasar uang tetap positif. Jadi tidak berpengaruh karena manajer investasi mengalokasikannya di deposito. Sedangkan di reksadana pendapatan tetap juga seperti itu, tetap positif. Sedangkan yang sangat terdampak di reksadana saham. Di reksadana saham saya ini ada 2 produk, yaitu Sukor Invest Maxi Fund. Ini negatif 10.000 dan di Sukor Invest Equity Fund negatif min 6.000. Jadi sebelum terjadinya pengumuman tersebut, nilai investasi saya positif semuanya. Di kedua produk ini, Sukor Invest Maxi Fund dan Sukor Invest Equity Fund positif. Kalian bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Di reksadana saham itu positif, seperti itu. Tapi setelah terjadi gejolak di pasar saham, nilai investasi saya turun. Kemudian juga di indeks atau di ETF. Indeks ini adalah reksadana saham tapi berbasis indeks, yaitu saya memilihnya reksadana indeks Afris IDX 30. Jadi ini adalah hasil investasi saya. Saya masih untung 1.900 atau sekitar 2.000 rupiah. Tetapi ini sudah turun sangat jauh. Jadi sebelum terjadinya pengumuman tersebut atau rencana untuk penanggulangan COVID-19 dengan melakukan PSBB itu sempat menyentuh 120.000. Tapi ketika saat ini dalam 1 hari saja nilai IHSG turun 5%, ini hasil investasi saya keuntungannya tinggal 2.000. Jadi dari 120.000 turun ke 2.000 rupiah, seperti itu. Jadi 120.000 menjadi 2.000 rupiah. Jadi ini yang dimaksud dengan resiko tinggi. Jadi untuk berinvestasi di reksadana saham itu resikonya tinggi. Jadi kemungkinan naik tinggi, kemungkinan turun juga tinggi. Bahkan enggak sampai 1 hari, tapi penurunannya sangat signifikan, seperti itu. Jadi ini adalah hasil investasi saya.